Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norafina Febi Amalia, NIM 2302310026, kelas Informatika A 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tugas dari modul 4. Nah, yang mana pada tugas modul 4 ini terdapat 3 soal. Soal pertama ini terdapat suatu kondisi di mana pada tempat fotokopi kampus, harga fotokopi per lembar disesuaikan dengan berapa jumlah fotokopi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika fotokopi kurang dari 100 lembar, maka harganya Rp150 per lembar. Jika fotokopi sebanyak 100 sampai 200 lembar, dapat harga di Rp100 per lembar. Tetapi jika fotokopi lebih dari 200 lembar, maka harganya menjadi Rp80 per lembar. Berapa biaya yang harus dibayar jika asumsi pelanggan akan fotokopi sejumlah 158 lembar? Buat skrip dengan menggunakan kondisi if-else untuk menampilkan biaya fotokopinya. Nah, untuk yang soal kedua ini, buatlah keterangan dari grade nilai menggunakan if-else dan switch case. Jadi, nanti kita akan membuat dua versi, yang pertama dengan if-else, yang kedua dengan switch case. Nah, yang nomor 3 ini dengan menggunakan switch case, buatlah skrip untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Selanjutnya kita lanjut pada programnya. Untuk program yang pertama ini yang terdapat suatu kondisi di mana tempat fotokopi kampus. Nah, di sini di kode PHP-nya terdapat variabel jumlah fotokopi yang mana berdasarkan soal tadi diasumsikan bahwa pelanggan itu akan memfotokopi sebanyak 158 lembar. Nah, lalu Eko ini untuk menampilkan jumlah fotokopi yang sudah ditentukan agar kita bisa mengetahui berapa sih jumlah fotokopi yang akan difotokopi nanti. Lalu di sini yang pertama di sini menentukan harga per lembarnya berdasarkan jumlah fotokopinya menggunakan kondisi if else, yang mana jika jumlah fotokopi kurang dari 100, maka harga per lembarnya itu Rp150. Dan di sini selanjutnya akan menampilkan ini sebagai penjelas, yang mana di sini seperti terdapat output karena jumlah fotokopi kurang dari 100, maka harga per lembarnya yaitu Rp150. Nah, untuk selanjutnya, tetapi jika jumlah fotokopinya kurang dari atau sama dengan 200, maka harga per lembarnya itu Rp100. Nah, untuk langkah di sini kita bisa hapus. Kita hapus dulu. Nah, kita sampai di sini di baris ke-24. Tetapi jika jumlah fotokopinya kurang dari atau sama dengan 100, maka harga per lembarnya Rp100. Nah, namun jika jumlah fotokopinya itu bukan kurang dari 100 atau kurang dari atau sama dengan 100, maka harga per lembarnya itu Rp80. Nah, untuk di sini kita akan mencoba untuk ke outputannya. Nah, untuk bagian ini kita menggunakan kondisi if, yang mana jika jumlah fotokopinya kurang dari 100, maka harga per lembarnya itu Rp150. Namun tetapi jika jumlah fotokopinya kurang dari atau sama dengan 200, maka harga per lembarnya Rp100. Dan jika jumlah fotokopinya itu bukan kurang dari 100 atau
bukan kurang dari 100 atau kurang dari atau sama dengan 200, maka harga per lembarnya itu Rp80. Nah, di sini karena yang ditentukan 158 lembar, maka kita akan dikenakan harga untuk yang kondisi kedua, yang mana 158 ini berada di antara 100 sampai 200, maka kita mendapat harga Rp100 untuk fotokopi per lembarnya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu untuk menghitung total biaya fotokopi, yang mana variabel total biaya ini sama dengan variabel jumlah fotokopi dikali harga per lembarnya. Yang mana di sini kan harga jumlah fotokopinya 158, lalu dikalikan dengan harga per lembarnya yaitu Rp100, maka total biayanya itu Rp15.800. Nah, untuk soal yang selanjutnya, kita diminta untuk membuat keterangan grade nilai dengan menggunakan if else dan switch case. Nah, untuk kondisi yang pertama, untuk nilai yang rentangnya 90 sampai 100 itu grade-nya A, keterangannya baik sekali. Untuk 76 sampai 89 itu grade-nya B, 60 sampai 75 itu grade-nya C, 50 sampai 59 itu grade-nya D, dan nilai 0 sampai 49 itu grade-nya E. Nah, yang pertama kita mencoba untuk menggunakan kondisi if else. Di sini kita tentukan nilainya misal 85, atau kita coba rubah saja menjadi 90. Kita coba run di sini. Nah, ternyata nilai 90 ini keterangannya itu baik sekali. Yang mana baik sekali ini berada di kategori A. Nah, di sini untuk pengkondisian if-nya, jika nilai lebih dari atau sama dengan 90 hingga nilai ini kurang dari atau sama dengan 100, maka keterangannya baik sekali. Tetapi jika nilainya berada di antara 76 sampai 89, maka keterangannya baik. Dan jika nilainya lebih dari atau sama dengan 56 sampai kurang dari atau sama dengan 75, maka ini keterangannya cukup. Dan jika nilainya itu lebih dari atau sama dengan 50 hingga kurang dari atau sama dengan 55, maka nilainya itu hampir cukup. Di sini ada sedikit kesalahan untuk yang keterangannya cukup itu nilainya dari 60 sampai 75, dan untuk yang ini nilainya dari 50 sampai 59, maka kita mendapat keterangan hampir cukup dengan grade-nya itu D. Tetapi jika nilainya itu tidak ada di sini atau kurang dari 50, maka kita akan mendapat keterangan kurang. Misal kita di sini coba nilainya ubah menjadi 40. Nah, maka nilainya di sini diketahui 40 dan keterangan untuk nilainya ini adalah kurang. Jika menggunakan switch case sama seperti halnya yang di atas, di sini kita tentukan dulu nilainya berapa. Lalu Eko ini akan menampilkan nilainya, dan di sini kita menggunakan pengkondisian switch case, yang mana nilai yang sudah kita tentukan ini akan dibandingkan dengan case-case yang ada. Nah, switch-nya jika benar, switch ini bisa diganti dengan misal nilai. Coba kita run.
switch jika benar ini. Nah, untuk yang di bagian sini, untuk case yang pertama, yaitu nilai 85 ini apakah berada di case pertama, yang mana di case pertama ini nilainya lebih dari atau sama dengan 90 sampai kurang dari atau sama dengan 100. Dan untuk yang case kedua ini, 70 nilainya itu lebih dari atau sama dengan 76 sampai kurang dari atau sama dengan 89. Dan untuk case yang ketiga ini, nilainya dimulai dari lebih dari atau sama dengan 60 hingga kurang dari atau sama dengan 75. Maka kita akan mendapat keterangan cukup. Dan selanjutnya itu case-nya dimulai dari 50, lebih dari atau sama dengan 50 sampai kurang dari atau sama dengan 59, maka kita akan mendapat keterangan hampir cukup. Nah, default ini sama fungsinya seperti else pada if else, yaitu jika nilai yang diinputkan ini, nilai yang terdapat pada variabel nilai ini tidak terdapat pada case-case yang ada dalam switch case ini, maka akan langsung menampilkan hasil dari default ini. Nah, karena nilai 85 ini berada di case yang kedua, yaitu nilai antara 76 sampai 89, maka ketika dijalankan, maka keterangan untuk nilainya itu baik. Nah, untuk soal yang selanjutnya, soal yang terakhir, di sini kita diminta untuk menggunakan switch case. Buatlah skrip untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Nah, di sini untuk variabel bulan saya tentukan bulan Februari, tetapi kita coba untuk ubah ke bulan Maret. Nah, di sini variabel bulan ditentukan untuk bulan Maret, lalu echo-nya ini hanya untuk menampilkan bulannya, nilai dari bulannya. Dan di sini menggunakan pengkondisian switch case, yang mana nilai dari variabel bulan ini akan dibandingkan dengan case-case yang ada. Case yang pertama, case yang di bagian ini yaitu untuk Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember, maka untuk jumlah harinya itu 31. Dan di sini terdapat break, yang mana break ini digunakan untuk menghentikan eksekusinya secara paksa agar tidak berlanjut ke case selanjutnya. Jika ternyata bulan Maret ini terdapat pada case yang ini, maka tidak akan dilanjut ke eksekusi selanjutnya, maka akan di break. Nah, namun jika tidak ada, maka akan dilanjut ke eksekusi yang selanjutnya, ke case yang selanjutnya. Nah, bulan Maret ini bisa kita ketahui ada di case yang ini, untuk yang case bulan Maret, yang mana jumlah harinya itu 31 hari. Nah, di sini coba kita run. Nah, bisa kita ketahui di sini untuk bulan Maret itu akan kita ketahui bahwa jumlah harinya itu 31 hari. Kita akan coba jika diganti dengan bulan lain, kita ganti dengan bulan Juni. Kita coba run. Maka di bulan Juni ini jumlah harinya itu ada 30 hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.